Nanti kita panggungannya VIP di sana. Kalau skenario sama dengan proklamator. Jadi di sana timur, terus panggungnya di sini ya. Kalau misalnya sini panggungnya di sini. Iya, panggungnya di sini kan. Panggung hiburan di sini. Oke. Beda kalau yang di sana. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan seluruh tahapan-tahapan pemilu yang diikuti secara konsisten oleh PD Perjuangan, maka pendaftaran seluruh calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat pusat akan dilakukan secara serentak pada tanggal 11 Mei jam 10 tepat. Seluruh Indonesia akan melakukan pendaftaran, dan sebagaimana menjadi ciri dari PDI Perjuangan, seluruh kelengkapan administratif sudah dilakukan dan seluruh calon anggota legislatif telah dipersiapkan secara matang, karena kemajuan Indonesia Raya ke depan juga akan ditentukan tidak hanya oleh siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan seluruh jajaran menterinya, dan dalam hal ini PDI Perjuangan terus berjuang untuk menangkan Bapak Ganjar Pranowo, dan selain itu seluruh anggota legislatif juga memiliki peran yang sangat penting dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, dan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang jumlah di atas 54% menjadi suatu kekuatan yang sangat penting di dalam memenangkan Bapak Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saat itu juga dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Ya, tentu saja karena Bung Karno ini adalah proklamator dan bapak bangsa, kami akan mengundang tentu saja tokoh-tokoh nasional, dan kerjasama partai politik kan juga sudah dilakukan dengan baik dengan P3, kemudian ada Hanura, dan setelah proses pendaftaran caleg ini nanti akan ada partai-partai lain yang akan bergabung, sehingga spirit gotong royong itu akan ditunjukkan, yang nantinya juga akan dilihat dari siapa saja yang akan hadir di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno tersebut. Dan terkait dengan caleg, tentu saja berdasarkan peraturan KPU memang ada perubahan yang cukup signifikan, di mana KPU juga menempatkan kedaulatan partai politik di dalam menetapkan calon anggota legislatif, sehingga postur dari siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif nantinya juga akan menjadi pilar yang sangat penting di dalam pemenangan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo, mengingat seluruh calon anggota legislatif bersama dengan seluruh kepala daerah dan calon presiden merupakan satu kesatuan, sehingga nama-nama siapa saja yang akan menjadi coach leaders, nama-nama mana saja yang mewakili dari akademisi, dari tokoh-tokoh budayawan, mana menteri dalam kabinet Bapak Presiden Jokowi yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, pakar-pakar yang akan menjadi core yang sangat penting di dalam setiap komisi, itu nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Nama cawapres memang nanti sudah ada, sudah dikenalkan gitu. Ya, sebenarnya ini kan suatu proses yang sangat dinamis. Sebagaimana diketahui ketika Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan Bapak Presiden Jokowi bertemu di Istana Merdeka selama 3 jam, di situ juga sudah dibahas figur-figur siapa dari calon wakil presiden, yang kemudian dipertajam pada saat mau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April, dan kemudian ini terus dilakukan pembahasan secara dinamis. Kemudian pada saat bertemu dengan P3, Ibu Megawati Soekarno Putri juga telah menyebutkan adanya 10 calon wakil presiden dengan prinsip gotong royong, musyawarah,
tentu saja akan cari pendamping terbaik sebagai pasangan tunggal dengan Bapak Ganjar Pranowo. Tentu saja memperhatikan suatu kombinasi yang lengkap, kombinasi kepemimpinan yang ditunggal, kombinasi kepemimpinan yang saling melengkapi, tetapi juga tetap memperhatikan bagaimana kerjasama partai politik tersebut dibangun, dan juga memperhatikan faktor upaya untuk memenangkan, karena tidak bisa dipungkiri calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan 50% plus 1. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.